Syam, ini Apa tuh, Aca Kak? penasaran nih mau nanya, sebenarnya seperti apa sih kisah di zaman dulu mengenai suami yang tidak lagi sayang dengan istrinya, bahkan subhanallah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lalu hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut Ustadz Syam? Mohon izin silakan. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustaz Zaliza serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tersebutlah seorang pria meninggalkan keluarganya selama 30 tahun. Dan setelah 30 tahun dia pun kembali ke rumahnya. Sebelum beliau pergi, lelaki tersebut menitipkan uang kepada istrinya yakni sebesar 30.000 dinar. Namanya adalah Farukh At-Taimi. Lalu Farukh At-Taimi pun pulang ke rumahnya yang ada di Madinah. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau masih mengingat-ingat arah ke rumahnya, kemudian bentuk rumahnya, lalu didapati rumahnya yang dahulu masih seperti yang dahulu 30 tahun yang lalu ketika beliau meninggalkan rumah tersebut. Lalu dilihatnya rumah tersebut sedikit pintunya agak terbuka. Karena rumah sendiri, si laki-laki ini langsung masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam tersebutlah terlihat ada seorang laki-laki lain yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu langsung mencengkeram lelaki yang baru masuk tadi, si Farukh tadi, dengan mengatakan, siapa engkau lelaki asing? Kata Farukh, ini rumah saya, engkau yang siapa? Mereka hampir melakukan perkelahian, pertikaian, lalu tiba-tiba muncullah wanita tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri si Farukh yang 30 tahun ditinggalkan. Maka subhanallah, apa yang terjadi? Dikatakanlah, wahai Farukh, lepaskan genggamanmu. Wahai Rabi'ah, lepaskan genggamanmu. Farukh itu adalah anakmu dan Rabi'ah itu adalah ayahmu. 30 tahun kalian tidak bertemu karena dia meninggalkan ibu ketika engkau masih di dalam kandungan ibu. Subhanallah. Namun ditinggalkannya bukan karena apa-apa, ditinggalkan untuk berjihad fi sabilillah. Pada saat itu ayahandanya tadi Farukh menitipkan uang 30.000 dinar. Maka ditanyakan kembali kepada istrinya, wahai istriku, mana uang 30.000 dinar yang pernah aku titipkan kepadamu? Maka kata istrinya, sudah habis dan tidak tersisa. Mana hasilnya? Engkau akan melihatnya nanti. Maka subhanallah, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka berangkatlah Farukh sambil menanyakan, di mana anakku tadi? Dia sudah dewasa, apakah dia sholat di masjid? Maka kata ibundanya, anakmu sudah duluan ke masjid. Subhanallah. Maka kata istrinya, kupikir engkau tidak lagi menjaga sholat 5 waktumu atau engkau tidak menjaga berjamaahmu. Kata suaminya, tentu saya tetap menjaga sholat berjamaahku. Berangkatlah sang laki-laki ini, sang lelaki tua tadi, menuju masjid. Dan anaknya sudah duluan ke masjid. Setelah sholat dikumandangkan, sholat didirikan, maka Farukh tadi datang kepada makam Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi dengan kerinduannya. Namun ternyata terlihat tempat itu berdesakan dengan orang-orang yang sedang pengajian, yang sedang ta'lim. Maka subhanallah, dilihat dari kejauhan ada seorang syekh yang bersinar wajahnya. Kemudian orang-orang berkumpul di sana. Semua orang yang hadir di sana belajar sama syekh tersebut. Lalu bertanyalah sang Farukh tadi ini kepada orang-orang yang hadir di masjid, mengatakan, siapa orang itu? Siapa orang itu? Saya sudah lama tidak di sini. Tidakkah engkau tahu ada seorang ulama di Madinah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Siapa namanya? Namanya adalah Rabi'ah. Rabi'ah siapa? Rabi'ah bin Farukh. Dia adalah anakku, subhanallah. Maka dikatakan kepada istrinya, uang 30.000 dinar tadi kugunakan untuk amanah membesarkan anakmu, menjadikannya seorang ulama. Bahkan sekelas Imam Malik pun belajar kepadanya. Jikalau kita membaca sejarah, sekelas Imam Malik berguru kepadanya, sekelas syekh-syekh yang lain berguru kepadanya, dan ini terjadi di masa tabi'in. Ya, jadi ini terjadi di masa tabi'in. Subhanallah, apa pelajaran yang kita ambil? Apa hikmah yang kita ambil? Jarak tidak menjadikan seseorang dianggap tidak peduli lagi terhadap keluarganya. Jikalau ada fondasi agama, jikalau ada fondasi takut kepada Allah ditanamkan, maka jarak itu bukanlah penghalang. Waktu pun bukan penghalang. Jikalau fondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan rumah tangga yang bersandarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan ajaran As-Sunnah. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama Syam. Kak Ini Aca. mengajarkan kita untuk lebih banyak uzur lagi ya kepada pasangan kita ya. Apalagi kalau niatnya karena Allah Allah Subhanahu wa taala. fondasinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam sekali.